Assalamualaikum. Luminary Garage. Tal. Mia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Statistika Matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebaran Poisson yang dimana akan dibahas oleh kelompok kami, yaitu kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Cik Maligo, yang kedua Intan Suci Rahmawati, yang ketiga Ita Yuliana, yang keempat Jazilatul Khairah, yang kelima Khairatun Nisa Ayuni, dan yang keenam saya sendiri Muhammad Ismail. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke pembahasan. Pengertian sebaran Poisson. Nah, di sini distribusi Poisson itu distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau diskrit. Banyak hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Paham kan? Sedangkan distribusi probabilitas diskrit itu menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode tertentu apabila rata-rata kejadian itu diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus sebaran Poisson. Dengan kata lain, misal, mu adalah banyak kejadian A dalam waktu tertentu. Peluang kejadian A sukses sebanyak X kali adalah P dalam kurung X sama dengan E pangkat negatif mu dikali mu pangkat X per X faktorisasi. Dengan keterangan di mana P adalah probabilitas sukses, mu adalah rata-rata keberhasilan, N adalah banyaknya amatan, X adalah variabel random diskrit, dan E adalah bilangan logaritma natural atau disebut juga dengan neovarian, di mana E adalah 2,71828. Nah, di mana X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Pada distribusi Poisson bisa juga berasal dari distribusi binomial untuk percobaan yang N menjadi tak hingga yang peluang suksesnya sangat kecil dan P menjadi 0. Maka perkalian N dikali P sama dengan mu. Contoh 1. Sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu N sama dengan 20, di mana N merupakan banyaknya amatan. Kemudian P sama dengan 0,02, di mana P merupakan probabilitas sukses. Kemudian X sama dengan 3, di mana X sama dengan variabel random diskrit. Kemudian mu sama dengan N kali P sama dengan 20 dikali 0,02 sama dengan 0,4. Untuk peluang kejadian X sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial. Peluang kejadian X sama dengan 3 sama dengan
0 kali 0,4 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat min 0,4 per 3 faktorial yang menghasilkan 0,0072. Contoh 2 yaitu 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 1%, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Maka di sini penyelesaiannya kita cari N-nya. N-nya itu kan banyaknya yang diamati yaitu 200 penumpang. Kemudian P-nya kan 100%. Di sini dijadikan desimal menjadi 0,01. Kemudian X-nya itu 3 orang yang tidak datang kan, maka 3. Kemudian mu-nya kan tidak ada, maka cari mu. Mu sama dengan NP sama dengan 200 dikali 0,01 ya. Hasilnya maka 2. Kemudian kita masukkan ke rumus P buka kurung X, maka mu pangkat X kali E pangkat negatif mu per X faktorial, di mana P buka kurung X sama dengan 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat negatif 2 per 3 faktorial, maka hasilnya 0,1804. Kita jadikan menjadi persen menjadi 18,04%. Selanjutnya pada teorema 3.4.1, misal X sebaran binomial N, P untuk masing-masing nilai X itu sama dengan 0,1,2 hingga seterusnya, dan jika P peluang sukses menuju 0 dengan N dikali P sama dengan mu, maka limit N menuju tak hingga dengan N kombinasi X dikalikan P pangkat X dalam kurung 1 min P pangkat N min X itu sama dengan E pangkat min mu dikalikan mu pangkat X dibagi dengan X faktorial. Pada teorema 3.41 ini menjelaskan hubungan antara sebaran binomial dengan sebaran Poisson, di mana sebaran Poisson itu dapat kita ambil dari sebaran binomial, di mana ketika sebaran binomial memiliki banyak percobaan menuju tak hingga dan peluang suksesnya sangat kecil, yaitu peluang suksesnya menuju 0. Nah, bila kondisi ini terjadi, kita tidak perlu menghitung menggunakan sebaran binomial lagi, karena akan melelahkan dengan memangkatkan N sebanyak tak hingga. Sehingga di sini kita dapat mengubah menggunakan sebaran Poisson dengan catatan N dikali P itu sama dengan mu. Nah, contohnya, misal 1% dari semua komponen yang diproduksi oleh pabrik tertentu adalah rusak. Suatu komputer model baru memerlukan 100 komponen dari pabrik tersebut. Maka peluang eksak untuk memperoleh 3 komponen rusak adalah: yang pertama, kita hitung dengan menggunakan cara sebaran binomial. Di sana diketahui nilai X-nya sama dengan 3, nilai N-nya sama dengan 100, dan nilai P-nya sama dengan 0,01. Sehingga apabila dihitung menggunakan rumus binomial, hasilnya 0,0610. Sedangkan apabila kita menghitung menggunakan sebaran Poisson, kita dapat memperoleh peluang F X, mu, di mana X-nya itu 3, mu-nya itu sendiri N dikali P sehingga menghasilkan nilai 1 dan menghasilkan hasil 0,0613. Jadi hasil antara sebaran binomial dengan sebaran Poisson itu tidak jauh berbeda. Oke, baik, selanjutnya
yaitu contoh kedua dari teorema 3.4.1. Yaitu contohnya, peluang seseorang meninggal pada umur 20 tahun adalah 0,0075. Jika ada 100 orang yang berumur 20 tahun, tentukan peluang ada yang meninggal sebanyak 2 orang. Untuk menjawab, yang pertama kita tentukan dulu X-nya, di sana sama dengan 2, N sama dengan 100, dan P-nya sama dengan 0,0075. Untuk caranya sama seperti contoh pertama, yaitu dengan cara binomial ditemukan hasilnya yaitu 0,1331. Sedangkan jika kita menggunakan cara Poisson, kurang lebih hasilnya sama yaitu 0,1328. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran yang kami buat. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.